berapa lama kemudian ada yang ngebanting pintu, kencang banget. Pas dilihat tuh sosok cewek, rambutnya panjang, pas di pintu kamar banget. Dulu kan takut banget, apaan sih tuh bos? Takut ditutup sih sama bantal. Tapi penasaran itu benar nggak sih itu apa hayalan, pas dia tuh nggak ada. Tapi diperhatiin lagi. Sama Panji diajak nginep. Panji syuting aja ditinggalin dia di rumah. Dia foto-foto, dia sama istrinya dulu. Dia foto katanya di HP itu. Pas hasilnya ada bertiga. Pacar kan berdua tuh sama istrinya, pas dilihat jadi bertiga. Bentuknya tuh kayak genderuwo apalah gitu. Dia akhirnya pulang aja, dia nggak mau nginep lagi. Banyak netizen yang nanya, ini posnya settingan apa gimana sih gitu, atau gimana yang Om lihat dari si pos ini tuh gimana? Kalau saya lihat dari pos ini bukan settingan ya, ini memang nyata. Di belakang saya ini banyak penunggu yang malpasal ya, di pohon-pohon yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin dan teman Ferry semuanya, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Erin Gresita di Posyandu. Pos yang berhantu. Nah, hari ini adalah seperti biasa hari Kamis malam alias malam Jumat. Selalu bertemu sama saya di sini di pos, dan malam ini yang nemenin gue ngeronda adalah Kakak Panji. Panji Ruhia. Panji Ruhia TV. Channel lo itu ya. Oh ini. Panji apa kabar? Alhamdulillah Panji? baik. Apa kabar Erin? Baik juga Panji. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Masih biasa bisnis, terus lebih fokusnya sih ke bisnis sama YouTube. Sama TikTok. Gue sering banget ngeliat Nah, TikTok. kemarin-kemarin ya sering nge-TikTok. Tapi TikToknya lebih ke komedi sih. Lucu-lucuan ya. Kalau sekarang tetap sih di tempat angker, tapi main TikTok juga. Oh, gitu. Kalau sempat gitu. Jadi Panji, apa namanya? Sekarang kenapa nih di YouTube lo nggak ada yang nggak ada ngobrol-ngobrol lagi yang mana kita? Apa lo emang berpindah haluan? Apa gimana tuh? Sebenarnya ngilangin banget sih enggak, cuman emang lebih ke hobi kan kalau horor. Oh, jadi kalau horor tuh emang hobi? Emang dari seneng. Kecil? Enggak sih, udah gede, sebenarnya dari kecil dulu penakut. Oh gitu. Oke, jadi sekarang akhirnya lo lebih ke lagi fokus aja ya, lagi fokus ke horor ini. Ya, ke misteri, cuman tetap kan masih banyak tuh stok yang dulu. Nanti dikeluarin juga. Cuman lebih pengen ke horor sih, lebih syuting-syutingnya tuh lebih ke horor gitu. Apa sih ya horornya yang lo ini explore? Explore, lebih seneng explore. Oh gitu. Oke. Nah, Panji kan sering nih explore ya kan? Betul. Nah, sebelum misalnya lo sekarang segede ini, waktu masa kecil atau pengalaman lo deh tentang hal-hal mistis gaib gitu ada nggak? Banyak. Ceritain dong. Boleh. Kalau sebenarnya sih dulu kan penakut banget nih. Denger radio Umur berapa itu? Penakutnya. Dari masih SMP masih penakut dulu. Denger radio, misalkan dulu masih ada tuh yang cerita mak lampir di radio ada kan. Iya, Dengar suara gitunya aja takut dulu. Malah mulai ini tuh ditunjukin tuh pas pindah ke Jakarta, ke Genta. Jadi pertama kali lo ngelihat yang gitu kan justru udah di Jakarta? Udah dewasa, udah mulai syuting. Jadi di rumah kontrakan tuh dulu masuk, barulah pertama pindah ke situ. Yang setelah dari Citra Grand tuh pindah ke. Tunggu dulu, lo sempat sama Renner ya di Citra Grand? Sempat. Nah di rumah yang ditempatin Renner itu kan rumah gua. Pernah nggak ngeliat penampakan di situ? Ada. Hah? Ada. Pernah. Tapi yang dilihat sih bentuknya kayak pocong. Di situ. Yang di kamar atas. Itu kayak pocong di situ. Tapi emang serem ya rumah itu ya? Kalau dulu sih nggak terlalu ini sih,
Karena mungkin lu belum sensitif kali. Jadi ya masih kan? ini malah pas pindah dari situ pindah ke daerah. Mungkin kalau hantu cewek lo ajak pacar. Enggak lah, masa pacaran sama hantu. Kali aja lo nggak bisa ngebedain kan yang mana hantu. Ini bukan juri, ini orang. Gitu kan? Jadi awalnya tuh gini, pindah tuh di area belakang Buperta kan, sama Brian dulu, satu rumah. Di situ kita baru pindahan, tidur aja. Singkat ceritanya gue tidur malamnya, ingat banget kamar tuh di selot. Lanjut. Ini nggak apa-apa, lanjutin. Jadi si kamar tuh diselot kan, ingat banget diselot. Tidur, beberapa lama kemudian ada yang ngebanting pintu, kenceng banget. Pas dilihat tuh sosok cewek, rambutnya panjang, pas di pintu kamar banget. Dulu kan takut banget, apaan sih tuh bos? Takut ditutup gitu, ditutup sih sama bantal. Tapi penasaran itu benar nggak sih itu apa hayalan? Pas lihat nggak ada. Tapi diperhatiin lagi, muncul lagi sih, ternyata tuh gini sih, di depan pintu. Gua nutup lagi. Tapi kalau lo ngeliat penampakan gitu lo sering sadar nggak sih, maksudnya kayak kalau kita orang biasa gitu ya, maksudnya kan kalau ngeliat hantu dilihat gitu kakinya, napak ngeliat gitu. Nggak kesan, pokoknya itu refleks aja pas lihat itu ada hantu, dia bolak-balik aja. Tapi bolak-baliknya tuh si orang ngintip kayak apa? Ngambang, Jadi kayak gitu. ngakuk-ngakuk gitu. Saya itu pas akhirnya dia mau kayak nyamperin, kayak mau masuk itu, panjangnya pingsan. Akhirnya bangun aja subuh tuh, karena alarm kan mau sholat subuh, bangun pas lihat iya pintunya kebanting. Sebenarnya berarti bener nih semalam. Pas tanya aja ke Brian, kebetulan kakaknya Brian katanya agak sensitif bisa lihat seperti itu. Makanya cerita iya bener Ji, itu yang semalam dilihat, itu kenalan lah katanya. Dan ternyata di rumah itu tuh, di belakang rumah itu tuh katanya nih itu ada kerajaan setan jin kayak gitu di belakang. Jadi rumah itu tuh perlintasan. Jadi di situ mah warawiri gitu ya. Terus Panji di situ, di rumah itu tuh kayak agak bisa dibilang agak stres lah. Stresnya tuh jadi kayak orang gila, suka ngomong sendiri. Itu lu sadar nggak? Sadar, tapi lu ngomong sama siapa? Yang gue lihat, misalkan nih gue lagi namanya dulu kan masih bujang ya, bikin telur, masak sendiri di depan kompor tuh kan ada jendela, di dapur tuh masak. Terus tiba-tiba ada yang muncul, tapi dia tuh kayak ngajak ngobrol, lagi makan, biasa nih bikin telur gitu. Tapi lu enggak nggak kalau dia itu bukan orang? Ya pasti namanya tiba-tiba muncul terus hilang. Terus di atas di plafon ada yang itu, ada yang lari-lari, kan, tapi kelihatan dulu masih benar gitu. Terus tapi penampakannya nggak serem ya? Ya kayak ada nggak yang aneh-aneh yang misalnya kayak apa, mukanya belewek gitu? Jadi nggak terlalu benar-benar bisa ngelihat benar banyak itu, cuman pas ini ada yang kakinya doang kelihatan atau badannya doang. Kalau yang itu bayangan hitam. Terus tapi ada lo ajak ngomong? Iya, dan dia juga ngejawab. Lu jawabnya gimana? Dia bisa, oh gitu. Seriusan keluar yang sama Panji rasa gitu, makanya Panji ini Panji gila gitu, maksudnya kayak orang gila nggak, maksudnya kok bisa ngelihat tapi bisa komunikasi, tapi masa sih bisa kayak begitu, itu hantu bukan sih gitu ya. Tapi lu pernah nggak nanyain nama sosok si arwah itu, kayak lu metong kenapa sih lu gitu? Enggak. Cuman jadi nemenin aja di rumah tuh, kayak misalkan Panji nggak tahu Panjinya aneh itu, makan semuanya, iya kadang jawab. Masa sih? Kedengeran serius. Di suaranya tuh rame gitu. Panji makan gitu. Iya. Nah, pada saat lo awal kan lo aneh kan nama itu takut, kan. Terus lama-lama jadi biasa. Makanya Panji kayak orang gila di rumah itu tuh gitu. Kayak orang gilanya tuh kayak ngomong sendiri, ngobrol sama yang nyaman. Nyaman di situ. Jadi malah kadang Panji gini, kalau misalkan saya mau tidur nih, nitip ya itu kendaraan di depan, ada yang maling apa gitu. Ya jadi kayak ngejaga malah mereka jadi kata temen. Seriusan masih zaman syuting dulu 2016. Itu cewek cowok apa cowok? Campur semua ada. Yang lucu lagi temen pernah nginep di situ. Sama Panji diajak nginep. Panji syuting aja ditinggalin dia di rumah. Dia foto-foto, dia sama istrinya dulu. Dia foto katanya di HP itu. Pas hasilnya ada bertiga. Asalnya kan berdua tuh sama istrinya, pas dilihat jadi bertiga. Bentuknya tuh kayak genderuwo apalah gitu. Dia akhirnya pulang aja, akhirnya nggak mau nginep lagi. Terus ada lagi temen nginep di rumah. Kebetulan sama Panji pas syuting juga, dia di rumah. Di ganggunya tuh ada ruang tamu, terus ruang tengah. Di ruang tengah tuh kayak ada yang bolak-balik aja katanya tuh. Pas sama dia diperhatiin aja, dia gini aja. Saya kan cuma nonton TV, ada yang lewat. Pas dia perhatiin gini, gutuk. Itu tuh kepala orang. Oh gitu? Bentuk kepala orang. Gelinding. Dikirain dia kan tikus. Tahu-taunya pas ngegutuk kepala orang. Di rumah itu ya. Kalau Panji sih
sampai Jadi rumah itu tuh kontrakan apa gimana? kontrak rumah tapi dikontrakin itu rumah Oh, jadi satu rumah. tapi satu rumah bentuknya. Oh. Cuman anehnya Brian kan satu rumah sama Panji, dia nggak pernah lihat, malah Panji itu ngeliat. Nah makanya Panji kayak ngerasa gila, Pak Panji gila gitu. Brian mah nggak lihat, saya lihat gitu. Nah, terus yang katanya kakaknya Brian itu yang sensitif juga? Katanya benar yang Panji lihat waktu itu ya. Katanya benar. Terus yang bikin aneh lagi ngewujudin Brian pernah pas Panji pulang syuting nih, tiba-tiba manggil Ji gitu. Dilihat di spion mobil tuh, oh Brian. Tahu lah dulu zaman rambutnya ya, lurus panjang gitu. ala-ala Oh Brian. SD. Udah aja. Pas Panji tutup, mau nutup pagar, Brian kemana? Tadi di belakang mobil sekarang nggak ada. Ah emang isengin ya. Brian pulang aja. Pas Panji tanya, Brian tadi ngisengin, nakut-nakutin. Nakutin apa? Saya baru ngeliat yang meninggal. Kata dia tuh. Kata si Brian asli ini. Ah kata Brian asli. Emang di mana yang ngeliatnya? Lumayan lah, rumahnya jauh lah. Kata dia teh. Jadi untuk dia ngisengin ngapain sih gitu? Iya, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan gitu buat apa? Akhirnya dia coba tanya lagi ke kakaknya, oh iya Ji bener itu mah katanya arwah yang meninggal yang Brian ngelayat itu katanya ke situ. Ngapain? Betul lah gitu. Kayak gitu. Tapi sih. akhirnya lu gimana tuh ngelepasin dari rumah itu? Jadi kontrak tuh kan setahun rumah itu tuh. Tiba-tiba yang punya Tadi kenapa ya mati ya? ini kali Pencet jurang. Terus? Jadi gini apa kontrak setahun kan. Terus yang punya rumah tuh bilang, ini maaf banget, ini kan bapaknya saya sakit tuh, ini si bapak pengen tinggal di rumah katanya. Di rumah itu? Pas 6 bulan tuh, nggak apa-apa, ini terus saya kembaliin setengahnya. Oke, pindah. Pas sudah pindah, si bapaknya meninggal di situ, pengen meninggal di situ kayaknya. Tapi lo kan udah istilahnya lo best friend tuh ya sama teman-teman kur lo itu kan. Nah begitu lo misalnya keluar dari rumah itu lo ada nggak pamit-pamit sama mereka gitu? Pas pulangnya, permisi ya, pulang dulu nanti kalau bisa kesini ketemu lagi. Wah kayak orang aneh aja ngomongnya gitu. Lo sendiri ngerasa kalau diri lo aneh waktu? Aneh dulu teh. Kalau pulang syuting misalkan di belakang mobil ada aja yang ikut. Kalau pulang dari Jambore gitu. Dari Jambore. Ada aja yang ikut. Kalau pulang malam ke Ikut rumah terus? itu jadi ke rumah itu. Dia mau jadi rumah. Mungkin karena banyak teman kan di rumah itu. Jadi ngikut tiap pulang syuting tengah malam ngikut. Tapi yang ikut beda-beda atau? Beda-beda, ada kayak cewek, ada kayak pocong, ada kayak cowok. Di mobil tuh lihat dari belakang. Di kaca. Tapi pas di sini nggak ada. Jadi Panji tuh belum bisa bener-bener pengen lihat gitu. Kayak bener kayak kita komunikasi gini, pengen sih kayak gitu. Lihat mau halus tuh kayak gini gitu. Nah, oke, itu pas dulu lo kan. Nah, tertarik ke horor kenapa? Akhirnya lo kayaknya lo suka gitu ke horor. Penasaran gitu, misalnya kayak kita ngelihat makhluk halus kayak gitu. Ya sejarahnya bisa jadi seperti itu. Kenapa? Pengen tahu kan, yang penasaran kenapa. Karena nggak semua juga maksudnya makhluk halus itu dari dia meninggal kan, maksudnya kan. Jadi kan ada, kalau kata Om, ada yang diciptakan oleh Allah langsung gitu. Emang wujudnya tuh jadi gitu jin ya? gitu. Ada yang karena meninggal, meninggalnya itu tidak sempurna, misalkan kayak kecelakaan, darahnya masih ada yang kelewat, nggak keambil, atau ada dagingnya apa, itu kan jadi penasaran. Nah yang kayak gitu kan jadi pengen lihat langsung komunikasi gitu. Nah itu Panji belum bisa gitu. Tapi ya dulu nih apa sih, kalau sekarang kan gue selalu cerita kalau sekarang memang kan rada sensitif gue, rada berkurang ya. Nah dulu sempet ya waktu gue masih syuting di Genta sih, jadi gue nggak tahu kenapa, memang dari kecil kan kayak gue suka ngasih makan pohon tuh, suka gue anterin makanan. Gitu? Dulu iya dulu tuh begitu. Jadi kalau misalnya gue makan suka nganterin ke pohon gitu, karena yang gue lihat di pohon itu ada anak kecil gitu kan. Nah udahlah, abis itu tiba-tiba gue dapat callingan syuting di kuburan. Gue lupa kuburan mana. Bukan Pondok Rangon. Bukan. Oh bukan. Tapi itu bener apa enggak nanti ya? Kita ngobrol-ngobrol sama Om lo boleh dong? Boleh. Ya kan, karena gue sering ngeliat vlog lo tuh, penasaran gitu gue, maksudnya gue kan orang yang nggak tahu nih gue nih gimana sih sebenarnya gitu kan. Jadi gue masuk kuburan itu, kanan kiri tuh rame banget, berisik. Ngobrol gitu kayak kan. ada keramaian aja. Ada keramaian, ada yang ini gue lagi bingung. Ini kenapa sih gitu kan? Pernah gue juga datang ke mall yang dulu bekas kerusuhan yang banyak orang meninggal itu. Tapi udah di
udah dibenerin lagi, udah bagus lagi. Dan gue masuk mall itu sampai kayak orang di kayak masuk Mangga 2 kan kalau kayak orang tabrak-tabrak gitu? kayak sesek gitu. Kerasa auranya. Tapi memang sejak lahirin anak pertama itu berkurang. Jadi gue bingung gitu loh, ini apa sih gitu loh, apa sih yang Allah kasih ke gue apaan sih gitu loh, atau memang emang lo dikasih kelebihan six sense atau emang apa gitu loh. Karena gue sendiri juga bingung. Dan waktu itu gue sempat juga datang ke kiai, gue sampai bilang tolong dong ditutup karena gue ngerasa nggak nyaman nih, karena setiap gue ngeliat kayak gitu pasti pingsan, sakit 3 hari. Gitu. Iya pasti begitu kan, nggak enak ya gitu. Apalagi kalau udah maghrib tuh waktu di Jambore, kalau gue udah syuting terus gue bengong aja, pasti orang selalu Erin ajak ngobrol gitu. Karena orang yang lihat katanya mata lo serem banget, udah naik banget ke atas katanya gitu. Iya. Tapi ya yang gue rasain sampai gue sekarang ini, kayaknya gue belum pernah deh kemasukan. Mau? Enggak. Oh, kirain. Enggak, maksud gue belum pernah merasakannya. Kemasukan tuh kayak apa sih gitu ya. Kalau bertabrakan sering. Kayak misalnya lagi jalan buk gitu kan, kerasa nanti pingsan gue. Tapi kalau ngeliat gitu, nah itu gue nggak tahu. Maksudnya pernah lihat yang itu dulu sering banget. Nyata kelihatan. Nyata kayak misalnya lo tau nggak jalan ke arah puncak, itu kan ada Villa Bung Karno yang ada jembatannya. Itu gue ngeliat cewek nongkrong di seberang jalannya, tapi rambutnya sampai sana. Jadi begitu mobil gue ngelewatin ya harusnya rambut tuh kalau kelindas nggak heboh juga kali, nggak terasa gitu kan. Ini gue sampai kayak jeruk gitu. Ya gitu loh, kayak orang kayak ngelindas badan orang gitu kan. Udah kayak gitu-gitu. Jadi selama ini kalau misalnya kayak gue nginep di luar kota atau di Pangandaran itu segala macam, pasti orang yang udah kenal gue ya pasti Rin lu masuk dulu gitu. Entah kenapa, misalnya gue kalau misalnya lu nih misalnya Rin yuk kita ke tempat serem, lu liatin ada apa nih di sini, nggak bisa gue. Jadi cuman merasakan, tapi merasakan nggak? Apa ya, kalau yang gue di Buperta itu mungkin dibilang orang ngeliat ya. Kayak misalnya nih sekarang nih ada orang nih, gue ngeliat ada yang duduk aja di situ, tapi bukan serem ya. Jadi gue pikir ya itu orang aja. Tapi aja. Bentuknya kelihatan banget gitu nyata. Orang benar-benar membaur dengan kita. Kadang-kadang itu apa namanya? Itu orang jangan jongkok terus, capek gitu. Nah, yang sebelah gue ini yang gue ajak ini malah apaan sih lu, orang nggak ada gitu. Jadi gue sadarnya tadi gue ngeliat apaan ya gitu. Baru jadi gue tidak bisa membedakan ini orang asli apa yang tadi gue lihat apa gitu. Ya itu suatu kelebihan juga ya Om ya. Iya, terus jadi gimana? Yang mana? Lo explore ini sekarang lo explore sama siapa sih? Gue sering sama Om. Ajak sini dong. Ya. Om, sini Om. Omnya di mana? Terserah, kita nyepet-nyepetan aja. Nyepet-nyepetan. Assalamualaikum. Sok. Om Asep. Iya. Kumaha damai. Alhamdulillah. Gimana? Damai. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang apa tuh Dedi? Nggak mati. Jadi sekarang gimana Om Asep ikut Panji Explore? Ya, punten Om. Kecepit ini. Nanti kalau kecepit sinyalnya kurang kenceng. Gitu. Wifi. Ya, terus. Om Asep ya. Iya, Jadi betul. gimana Om ikut Panji Explore? Iya betul. Nah, pas explore itu apa yang didapat banyak? Ya cukup banyak juga. Ya. Emang Om nggak takut? Ya kalau takut namanya orang pasti ada. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya diberi keberanian ya. Gitu. Terus Om yang dilihat dari banyak nih netizen yang apa namanya, kita berdua deh, banyak netizen yang nanya ini posnya settingan apa gimana sih gitu, atau gimana yang Om lihat dari si pos ini tuh gimana? Kalau saya lihat dari pos ini bukan settingan ya. Ini memang nyata di belakang saya ini banyak penunggu yang makhluk astral ya. Di pohon-pohon yang di depan. Ya di belakang. Nah, nih ya, depan juga, ya. netizen yang suka mendebak-debak, oh di sebelah kiri Kak kayaknya serem, di sebelah kanan Kak. Nah ini nih ya, jadi di sebelah kiri Om. Iya betul. Yang pohon besar pohon ini. Besar ini ya. Ada yang nunggu. Iya betul. Nah terus? Bentuknya kayak gimana tuh Om? Itu semacam jin, bisa disebut. Om Gondo. Ya. Genderuwo. Genderuwo, iya betul. Gitu. Terus
di sini juga ada cerita Om, Ya. kalau misalnya syuting tuh suka banyak yang gangguin, ada pocong-pocong, benar? Ya memang benar Di adanya. daerah mana tuh? Saya lihat di sini, ya di sini. Di belakang ya, pos di ini belakang, persis? iya betul. Karena saya waktu itu sempat ngevlog sama Afdal, Panji, gue di di sini? sini. Jadi di belakang gue tuh kayak siga itu Om, siga suara bebek, entok, lah itu pokoknya berisik gitu di kuping gue gitu kan. Dan ganggu gitu, akhirnya pada saat itu refleks gue teriak, "Woi berisik!" gitu. Karena ya nggak tahu, terus tiba-tiba karena ganggu gitu loh Om, kayak di kuping tuh kayak laler, tau nggak? Ya. Laler ada di kuping yang kan lama-lama risih ya? Tapi Abdal dengar? Enggak. Cuman tetanya sendiri yang dengar. Heeh. Nah itu kenapa tuh kok kayak Itu gitu? kenapa? Kalau itu alhamdulillah ya, itu dikasih kelebihan ya sama yang puasa ya. Beda sama yang lain. Apa tuh? Ya kalau yang berisik itu ya, itu maksud asalnya kunti itu. Iya. Yang suka Ya, jahil iya itu. betul. Ya alhamdulillah kan dikasih panca indera juga ya, dikasih pendengaran juga gitu yang saja. Jadi Om, kalau misalnya nih, aku kan sekarang punya bayi gitu ya, suka datang ke tempat-tempat seram gitu ya. Ada nggak sih caranya supaya nggak diikutin gitu? Oh ada. Ya kita ke satu terus berdoa ya kepada yang kuasa, selalu mendekatkan diri dan mohon perlindungan Allah, pasti kita akan dilindungi dan dijauhkan dari makhluk asal dan mara bahaya gitu aja. Nah, satu lagi, ada lagi. Banyak nih pertanyaan gue Panji. Karena apa namanya? Ada yang bilang nih di vlog, kalau misalnya kita lagi ngobrol suka ada suara cicak, toke, itu berarti memang dia bilang kalau ada gitu. Benar Iya. nggak? Iya benar. Binatang Kasih apa tanda. aja tuh? Seperti burung gagak ya, seperti toke juga Toke bisa juga. ya. Tadi kayak ada yang lari. Kalau seperti soang, oh iya, ya. Tadi ada Di situ kan, di situ Oh, kan ini ada rumah nyebrang, kos, ya nyebrang. nyebrang ya. Jadi Memang diamnya di sana itu ada rumah kosong. saya Nah, lihat, ya ini rumah kosong sebenarnya. Cuman apa namanya Panji? Apa rumah ini kan masih ada yang punya gitu ya. Takutnya makanya orang tuh banyak yang bilang, "Kak, liatin dong rumah kosong." Nggak enak lah ya. Cuman nggak enak, takutnya kan ini ada yang punya Ya. gitu. Tapi memang di rumah kosong ini juga banyak yang nunggu. Iya, saya lihat ada. Ada apa banyak? Kalau di depan nggak terlalu yang banyak, di sini di belakang. Di belakang ini memang ya. Iya. Jadi mungkin itu main-main aja ke situ dari sini. Iya. Bahkan ada penghuni yang netap itu di sini. Penghuni di situ. Itu Iya. apa bentuknya? Kalau itu ya yang suka ngejahitin juga. Oh gitu, jahil. Iya. Kayak gimana bentuknya? Itu perempuan. Ya, perempuan kelihatannya seperti pocong. Perempuan tapi bentuknya perempuan. pocong. Iya, Perempuan tapi perempuan pocong. dia pocong. Oke, sekarang kan selama ini kita tahu kalau pocong itu identik dengan laki-laki ya. Ya, kalau ini perempuan. Nah, kalau perempuan pocong itu Om, itu maksudnya dia tetap dipocongin? Apa pakai lipstik gitu? Apa gimana? Ya, Apa kurang, Pak. Saya perbedaannya juga, Pak, ya. kumaha gitu kalau Ya. ngeliat itu awewe apa? Nah, dilihatin. Saya lihatnya beda ya di bentuk struktur tubuhnya udah beda. Mungkin ya ada Iya. bentuk tubuhnya beda lah, Iya. kelihatan gitu kalau pakai pocongan juga gitu. Oh gitu ya. Jadi ternyata pocica itu juga ada cewek, ada cowok. Iya, Ya. betul. Kalau yang dinamakan genderuwo itu udah pasti cowok. Oh iya betul cowok. Ya. Kalau genderuwo itu. Nah, kalau kuntilanak Ya, sama sundel bolong itu beda apa sama? beda. Ada perbedaan. Kalau kuntilanak kan istrinya nggak bolong ya. Apa ya gitu. Kalau sundel bolong itu bolong belakangnya. Kenapa itu bisa ada namanya sundel bolong? Apa dia lahir meninggal? Apa maksudnya pas lagi hamil dia meninggal? Atau gimana bisa jadiin dia sundel bolong? Kalau saya lihat itu, saya kurang tahu banyak ya masalah itu. Mungkin udah dari sananya mungkin. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau makhluk astral itu ada yang meninggal dan ada yang memang sudah dari sananya. Iya. Kalau yang meninggal itu disebutnya bisa ruh ya, ya yang penasaran. Ya. Soalnya yang matinya tidak wajar. Kalau yang wajar mah nggak akan seperti itu. Oh. Nah, kalau kita datang ke tempat serem, ada yang komen juga bahwa jangan permisi-permisi, jangan numpang-numpang. Sini, Om. Ini ada udah Panji nih. Kan yang banyak ngomong. Oke. Nah, ada yang bilang numpang-numpang itu seharusnya gimana sih kalau kita datang ke tempat serem itu? Kita boleh ngucapin assalamualaikum boleh? Ya boleh.
boleh sih. Tapi Ya. malah kalau assalamualaikum malah pergi ya Om ya. Ya Mending pergi, jadi gitu. nggak akan mengganggu kita. Malah Dia pergi. menghargai. Tapi memang hantu itu semua memang Islam. Enggak kan? Ya enggak. Ya memang sih kalau secara logika ya. Ya. Tapi saya lihat memang kalau saya bilang assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan pergi gitu. Menjarak. Mungkin jarak, si aura itunya ya, Iya. assalamualaikum itu buat mereka kayak kasih sinyal gitu Iya, ya, betul, mungkin betul. ya. Oh gitu. Nah Panji, selama lu explore nih sama Om Asep, lu jadi lebih sensitif nggak? Iya sih, lebih sensitif. Tapi Panji itu pengennya Omnya pengen bisa ngelihat langsung gitu, pengen komunikasi langsung. Jadi misal kayak orang apa sih indigo ya, pengennya kayak gitu, pengen bisa langsung ngobrol apa lihat. Kalau sekarang kan belum. Berarti lu harus ke Sodong, Panji. Ya, semoga bisa Om ya. Soalnya selama ini banyaknya yang pada pergi kabur. Udah pergi. Kita samperin, katanya angker, pas kita samperin kabur. Kecuali Kenapa? Mestinya si Om nggak usah permisi dulu kali. Ya mungkin, tapi kan kita istrinya harus ngebenting diri ya, takut kenapa gitu ya. Kan cuma ingin tahu aja apa betul di sini apa ada makhluk asalnya tidak, kan cuma menyusuri aja. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh masyarakat sekitar. cuman maksudnya yang bikin kabur teh yang bikin kita heran tuh kebanyakan kabur gitu, kecuali ya kalau sering kadang mau nyerang, nah itu biasanya yang kuat lah, Ya, yang lebih kuat. baru nyerang. Nyerang itu gimana maksudnya? Gimana tuh Om, jelasin dong. Kalau menyerang itu dia kan merasa keganggu ya, gitu. Dan dia agak lumayan kuat juga ya. Itu kan ada tingkatannya, nggak sama. Oh Ada iya benar, tingkatan, iya ya. iya, aku juga pernah dengar. Nah itu yang lebih kuatnya mungkin merasa terganggu ya menyerang. Ya. Jadi Kalau menyerang kitanya mau kalau sayanya lemahnya mungkin bisa kemasukan atau gimana gitu. Tapi bisa nggak sih Om, maksudnya kayak makhluk astral ini kayak mengumpulkan tenaga, misalnya ada beberapa nih di dalam satu misalnya ruangan gitu ya, ada beberapa, mereka berkumpul untuk menyatukan kekuatan gitu, bisa nggak sih? Bisa, ya bisa. Oh. Ya. Bahkan bisa lebih banyak. Ya menyatukan lebih banyak, bahkan sampai ratusan bahkan ribuan bisa. Ya. Jadi bahaya dong Om ya. Ya bahaya juga. Kalau udah gitu, jadi kalau maksudnya berarti makhluk astral itu bisa membahayakan juga Ya, ya betul. Bisa. Bisa membahayakan juga. Tapi caranya kalau membahayakan itu misalkan kitanya takut nih, sebenarnya ulah sendiri, misalnya takut, jadi mereka tuh tidak bisa apa sih Om, Gegebuk. mukul gitu, enggak kan Om ya, cuman menakuti kitanya teledor jatuh ke apa, nah itu Nah, enggak. ya caranya dia gitu ya. Cuman ada juga yang mungkin kata Om kan ada Ya, kita explore, ada juga ya seperti jin yang pemakan ya, pemakan korban. Seperti kita lagi ngendarai, ya. Apalagi kita keadaan tidak baca bismillah atau kita lagi melamun atau lagi lemah ya. Tiba-tiba ada orang di depan. Kan kita pasti menghindar kan. Kendaraan itu, menghindar itu tiba-tiba kita kan celaka, padahal nggak ada siapa-siapa, itu makhluk itu. Tapi bener loh Om, Ya. apa Sengaja dulu dicelakain. saya kan kalau syuting di Pangandaran sering nyetir sendiri ya. Ya. Itu kalau lagi nyetir, tiba-tiba di tengah jalan tuh suka ada yang nyebrang. Ya. Itu sengaja itu, ya. mau mencelakai. Itu memang mau mencelakakan Iya, betul. jatuhnya ya. Betul. Oh, kok bisa ya? Apa kalau yang Om lihat nih yang di soal di tol apa yang mau ke arah Bandung teh? Cipularang. Cipa. Ya. Itu yang Cipularang. makan korban itu benar nggak Om? Ya, memang benar. Di situ saya lihat di tol Cipularang itu memang ada sosok jin, ya, pemakan korban. Ya, tinggi besar. Tingginya sekitar 12 meter dari saya. Oh. Ya. Yang waktu kemas malam itu. Ya. Ada juga yang bis hantu itu, Om Iya, ada betul. kan yang dia naik di mana terus itu Kan itu kan bisa berubah ya. Bisa jadi kakek-kakek atau jadi ki atau apa ya, untuk melabui, untuk menyalakan. Bahkan bisa jadi kendaraan juga. oh gitu. Iya. Kita kan di jalan kan sepi kan ya. Iya. Tiba-tiba ada mobil di belakang, ya. Terus nyusul kita. Kita jadi kagok. Iya, gitu jadi ya. ya. Tiba-tiba dia belok, kita ikut belok juga. Ya kan kadang-kadang akhirnya yang di jalan itu ternyata jurang kayak jalan kan. Yang jalan ditutup sama dia menuju ke jurang, ya kita juga ikut ke jurang, ya udah celaka. Jadi kayak makhluk itu tuh lebih ke mengelabui kita Iya, gitu betul, ya. betul. Oh. Tuh. Wah, seru banget ya, Panji. Makanya lo seneng ya, maksudnya explore gini ya. Jadi ada satu kejadian nih waktu itu syuting
dari Genta juga kalau nggak salah, cuman FTV syutingnya tuh ke Gunung Salak, Panji tuh yang FTV Misteri Gunung Merapi kalau nggak salah. Ke Gunung Salak, untuk Panji berdua tuh sama temen syuting, callingannya malam kan jam 10 atau jam 11 malam lah. Dipakai map Panji tuh kan, pas di map itu cuma ada satu jalur si map tuh, misalkan belok ke kanan gitu kan si belokannya, tapi pas saya lihat gininya ada dua dan yang satu yang arah map itu banyak kabut kan, di Gunung Salak banyak kabut tuh, yang satunya lagi malah bersih aja, bagus. Jadi kalau pakai logika pasti lewat yang bersih dong. Iya. Tapi lihat di map malah yang banyak kabut tuh. Mending ngeliatin map aja lah, yang bener map kasarnya gitu kan logikanya. Jadi lo nggak nyoba? Nggak nyoba ke situ, lewat takutnya pas saya belok masuk ke dunia lain. Nggak oke. Bisa nggak sih Om? Bisa. Bisa nggak sih kalau kayak kita nih masuk ke alam mereka gitu? Bisa. Tapi kita mungkin nggak akan bisa keluar lagi. Iya. Oh, jadi kalau yang kayak dinamain anak kecil terus dibawa apa namanya, Main. wewe yang gitu, itu bener? Ya benar, memang benar adanya itu. Nah, terus ada juga yang bilang cara manggilnya juga kayak bunyiin apa kentongan gitu sambil dipanggil-panggil, itu bener? Memang benar. Kan beda-beda tiap makhluk itu kan. Ada yang suka ibaratnya pakai rokok ya. Ada yang suka pakai kopi, Kayak ada itu, yang apa berbeda namanya, ya, menyan juga ya. Ada yang pakai kentungan kan. Beda-beda. Jadi Untuk Panji sama mendatangkan Om nih gitu. kalau misalnya explore ke tempat seram gitu ya, Ya. suka ngasih rokok gitu nggak sih? Apa Enggak sih. sebenarnya itu tidak boleh? Iya, ya enggak. Tapi kalau kita ingin pusaka, memanggil, misalkan Om ya? ya kalau ada barang pusaka seperti itu, ya kita harus ngadain seperti rokok ya. Sama Ya itu. Jadi kayak di tempat-tempat itu suka ada pusaka yang ditanam gitu. Iya. Iya, yang dijaga oleh makhluk itu. Dan biasanya itu ganas ya? Maksudnya makhluk yang ngejaga itu lebih agresif gak sih gitu? Ya tergantung sih, beda-beda. Ada yang agresif ya, ada yang enggak juga gitu. Tapi kebanyakan agresif. Dan biasanya pemangsa Om ya, Iya. si makhluknya tuh. Lo nggak pengen dibuka gitu? Kalau kayak Pengen Panji sih. gitu bisa nggak Tom dibuka apa namanya mata Oh, apa? bisa. Ada syarat-syaratnya nggak? Iya, tentu ada. Ya, kita kan harus puasa dulu ya. Ada amalannya Ya. juga. Ya ada amalannya juga. Kita harus betul-betul bersih, artinya baru. Ada nggak kebuka, rencana lo untuk begitu Panji? Maksudnya kan lo kan sekarang ini udah nyemplung nih istilahnya ke apa namanya ke gini-ginian nih. Ada nggak rencana Mau. untuk Emang mau ya? Emang pengen gitu, pengen lihat. Hmm, Nah, selama ini cuma merasakan doang gitu. Belum jadi benar-benar pengen lo ngeliat. pengen istilahnya lo host gitu kan? Lo pengen juga lo Ya. ngeliat Jadi gitu pengen kan? lihat langsung gitu kan. Oh, bukan hanya Om yang bisa lihat, Ya. jadi bisa ngobrolnya Jadi tuh bisa enak ngobrol gitu. enak ya. Nah Om, terakhir Om, kalau misalnya aku ini tuh kenapa sih Om yang Om lihat? Saya lihat memang ada kelebihan, ya. Auranya kuat juga ya, aura bagus ya, yang positif bukan yang negatif. Alhamdulillah, bener ya Om ya? Ya betul. Namanya saya jelasin ya sedikit. Nama orang itu semuanya juga punya panca indera. Waktu kita lahir, ya, di bayi sampai umur 2 tahun bahkan 3 tahun ya, bahkan 5 tahun. Kenapa pas begitu dewasa kadang-kadang nggak yang ketutup nggak kebuka, ada yang kebuka. Itu kan tergantung diri kitanya. Kalau kitanya ibaratnya kotor, ibaratnya kita nggak menjalankan sholat atau gimana lah, pernah menjalankan kesalahan, ya ketutup panca inderanya. Tapi kalau kitanya bersih, insya Allah selalu kebuka panca inderanya. Sensitif jadinya. Ya, Om, sensitif ya. Gitu. Tapi tidak membahayakan untuk anak-anak saya? Oh enggak. Bener ya Om? Iya betul. Ya bener, soalnya yang saya takutin itu sih Om. Oh, iya. Tapi biasanya kayak begitu ada menurun nggak ke anak? Ya, ada. Salah satu pasti ada, nggak semuanya. Ya, misalnya kita punya anak 3, nggak kan semuanya 3-nya bisa. Pasti salah satu di antara 3 Dan itu pasti bisa ada. dilihat nanti kalau dia sudah besar? Ya betul, terlihat. Waktu kecil juga pasti terlihat. Ada gimana ya, perbedaan dan keanehan nantinya. Ya, Misalkan mungkin bisa ngobrol sendiri atau apa ya Om, kelihatannya kayak ngobrol sendiri padahal mungkin sama makhluk. Nah, tetehnya alhamdulillah saya lihat luar biasa ya, sudah dikasih panca indera ya teteh. Untuk ibaratnya teteh supaya gimana ya, untuk ngobati juga teteh sebenarnya bisa ya, Untuk ngobatin? Yang ngobati nanti saya kasih ya amalannya
Nanti terasa ya kalau mau itu juga. Jadi bisa lebih diasah gitu. Iya. Nah justru saya sebenarnya nggak pengen diasah Oh. gitu. Ya. Kirain. Oh maksudnya ini dan Ya. kalau gue ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu. Nggak tenang ya. Kalau masa ditutup sih bisa. Itu gimana keinginan sendiri. Kalau dalam hati saya nggak mau ditutup siapa pun juga nggak akan bisa. Jadi tetap Ya, dalam hati dalam kecil hati, gitu ya. betul. Kalau dalam hati pengen ditutup, insya Allah dengan sendirinya bisa tertutup sendiri, itu otomatis. Berarti kalau memang sampai saat ini misalnya belum tertutup, berarti mungkin bisa jadi di dalam hati kecil aku masih Setengah-setengah. masih setengah-setengah Ya setengah-setengah gitu masih ya. membutuhkan. Iya. Kan penasaran takutnya gimana ke diri kita sendiri, kita juga ke keluarga kan, takutnya gitu ada apa-apa kan bisa tahu gitu, bisa terlihat. Jadi kita bisa mengatasi atau menghindar gitu kan. Aduh, ini pembicaraan seru banget ya, teman Erin semua. Makasih loh Om udah sama-sama. main di pos ini. Tapi yang jelas berarti yang penasaran sama pos ini benar ya berarti Ya, Om ya. betul. Di sini maksudnya ada gitu ya. Ya. Tapi tidak mengganggu ya Om ya. Tergantung kitanya. Kalau kita sompral ya diganggu. Kalau kita nggak sompral ya. Tapi berarti kalau kita lagi syuting ini mereka selalu mengamati. Iya betul. Merhatikan Sekarang ini sekarang juga juga. masih memperhatikan kita. Ya. Diawasin sama mereka. Oh gitu ya. Yang pentingnya ya kita ke, Ya, intinya- ke tempat manapun harus selalu menghargai, menghormati. Di sana wilayahnya bukan hanya kita lah. Oh gitu. Bukan berarti kita harus percaya adanya makhluk astral, tapi kan kita harus yakin kalau itu tuh ciptaan Allah, pasti ada gitu. Iya pasti ada ya, paling nggak kalau kayak kita kemana kan ke tempat orang ya paling nggak permisi Nah, gitu gitu. kan, sama aja kayak lo bertamu ke rumah orang gitu kan ya Om betul. ya. Mm-mm. Begitu. Nah itu dia teman Erin, ngobrol kita bareng Panji sama Om Asep. Mudah-mudahan Om Asep sama Panji nih channel horornya terus berkembang ya. Amin. Terus apa sih yang lo harapin dari channel horor lo itu Panji? Sebenarnya sih pertama kan karena hobi nih, emang seneng explore kayak gitu. Kedua, istilahnya pengen ada hal positif yang bisa ditonton sama penonton. Soalnya kita juga mengeksplor bukan hanya mengeksplor istilahnya ini di sini ada hantu, di sini ada penampakan, tapi kita cari tahu nih mereka misalkan kayak arwah penasaran kenapa bisa seperti itu. Jadi menyampaikan juga ya, mungkin kalau dia ada misalnya ada yang mau dia sampaikan, jadi Ya. antara si Om ini apa Jadi ya. misalkan kita jadi harus lebih rajin ibadah kah atau harus Tapi setiap penelusuran pasti ada doain mereka nggak Om? Ada. enggak, tapi enggak semua. Ya, tapi tergantung tempatnya dilihat. Kalau misalnya ada yang meninggalnya tidak wajar, ya dia minta disempurnain ya kita sempurnain. Mm-mm. Oke, itu dia teman Erin pembicaraan malam Jumat ini yang seru banget ya. Akhirnya maksudnya beneran ada si Om Asep ini yang benar-benar bisa memastikan sebenarnya di pos ini tuh gimana keadaannya gitu. Makasih ya Panji ya udah Ya, mampir sama-sama. sini. Nanti kalau ke Jakarta lagi mampir-mampir lagi Siap, ya Om ya. Siap. Ya. Nah, promoin dong channel lo Panji. Oke, pokoknya channelnya Panjuria TV. Mm-mm. Insya Allah setiap malam Jumat sama, tapi setelah tayangan Erin setelah 9 tayang. Iya, jadi habis nonton Posyantu Satu baru ke ke Panjuria Panji. TV. Iya, itu dia ya teman Erin, jangan lupa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman mistis lainnya, boleh juga ditulis di kolom komen, karena siapa tahu nanti akan aku bacain. Wih, mantap. Ya kan, ada cerita dari subscriber. Betul. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ada pesan nggak Om buat orang-orang? Oh iya, Ada nggak? ada. Ya kita intinya harus berdoa ya kepada yang kuasa supaya kita dijauhkan dari mara bahaya dan Amin. coba Ya. supaya selalu dilindungi. Itu aja, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu aja. Oke. Ya. Kemana-mana pun juga kita harus membaca asma Allah, itu aja. Oke. Supaya kita kasih kelancaran. Amin. Nah, itu ya berarti yang nonton channel ini juga jangan takut ya. Sambil nonton sambil baca-baca juga ya, Iya, Om ya. betul. Nah, oke, terima kasih ya. Kita tutup dulu Posyantunya, sampai ketemu lagi di Posyantu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.